Breaking news kejutan besar. Erick Thohir resmi berikan update panas terkait tambahan pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia untuk sisa 2 laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Benarkah sosok Jairo Riedewald yang lama dinantikan kini sudah bisa dinaturalisasi dan disiapkan di laga versus Cina dan Jepang? Strategi diam-diam Erick Thohir demi wujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia mulai terkuak. Simak fakta mengejutkan dan bocoran lengkapnya hanya di sini. Kejutan super spesial bikin bahagia. Pascal Sturridge putuskan mau dinaturalisasi dan gabung Timnas Indonesia kah? Usai terlihat duduk bareng Patrick Kluivert di tribun Kassam Stadium tadi malam. Nama Pascal diisukan sudah masuk radar PSSI. Benarkah bakal jadi senjata rahasia jelang 2 laga krusial kontra Cina dan Jepang? Simak bocoran lengkapnya hanya di sini. Nah gini dong mantap. Usai Timnas Indonesia U17 tembus Piala Dunia, Ketum Erick Thohir langsung tancap gas ambil keputusan penting. Dengan pilih satu nama untuk isi posisi Direktur Teknis Timnas Indonesia. Yang bikin makin heboh, PSSI jalin kerjasama strategis dengan Federasi Sepak Bola Uzbekistan kah? Agar Indonesia bisa jadi salah satu kekuatan baru sepak bola Asia. Fans Timnas bisa auto bahagia. Simak informasi lengkap dan rencana besarnya hanya di sini. Wah, auto bikin geger publik seketika. Ketum Erick Thohir tanpa diduga seakan keceplosan ungkap rencana tak terduga PSSI unut Timnas U17 Indonesia untuk Piala Dunia 2025. Benarkah PSSI diam-diam sudah siapkan sosok pelatih baru dari Belanda? Sementara Coach Nova akan dijadikan pelatih Timnas U23 untuk Piala AFF saja. Langkah besar di balik layar mulai terungkap. Simak bocoran dan keputusan mengejutkan Erick Thohir berikut ini. Keputusan besar bikin publik heboh. Jelang laga krusial lawan Jepang dan Cina, PSSI mendadak ungkap bakal gelar pemusatan latihan eksklusif di Bali. Tak cuma soal cuaca dan fasilitas, tapi juga ada faktor psikologis dan taktis yang jadi pertimbangan utama lah. Apakah ini jurus rahasia PSSI dan tim pelatih demi sapu bersih poin di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak ulasan menariknya berikut ini. Terobosan super jenius. Ternyata ada fakta mengejutkan di balik keputusan resmi PSSI pilih Sidoarjo jadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Bukan sekadar soal stadion, tapi ada strategi rahasia yang disusun rapi demi kejutan besar untuk Timnas Indonesia kah? Publik langsung heboh. Akankah ini langkah cerdas agar Garuda Muda bisa juara di tanah sendiri? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Kejutan besar datang dari top scorer Timnas U17 Indonesia, Avandra Florasta, soal bisa main di Liga 1. Fans Garuda auto bangga dan kagum mendengarnya. Akankah Avandra menjadi the next Marcelino Ferdinand dan jadi wonderkid masa depan Timnas Indonesia? Inilah ulasan mendetailnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Breaking news kejutan besar. Erick Thohir resmi berikan update panas terkait tambahan pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia untuk sisa 2 laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Benarkah sosok Jairo Riedewald yang lama dinantikan kini sudah bisa dinaturalisasi dan disiapkan di laga versus Cina dan Jepang? Strategi diam-diam Erick Thohir demi wujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia mulai terkuak. Simak fakta mengejutkan dan bocoran lengkapnya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa tidak akan ada pemain naturalisasi baru yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia untuk 2 pertandingan terakhir di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 5 tahun terakhir, PSSI cukup aktif melakukan proses naturalisasi atau menjadikan pemain keturunan Indonesia sebagai warga negara Indonesia agar bisa membela Timnas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan performa dan prestasi Timnas Indonesia di kancah internasional. Hasilnya pun mulai terlihat terutama dalam beberapa tahun terakhir.
Sejak awal tahun 2024, beberapa pemain diaspora atau keturunan Indonesia telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi WNI dan bergabung dengan timnas setiap jeda internasional. Hingga saat ini tercatat sudah ada 19 pemain naturalisasi baru yang memperkuat timnas. Berkat kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, performa skuad Garuda menunjukkan peningkatan. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi keempat di grup C babak kualifikasi dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Dengan 2 pertandingan sisa melawan Cina dan Jepang, peluang timnas Indonesia untuk melaju ke fase berikutnya masih terbuka lebar. Menjelang 2 laga terakhir, muncul kabar bahwa PSSI tengah menjalin komunikasi dengan beberapa pemain diaspora lainnya seperti Tristan Goijer dan Laurin Ulrich. Namun Erick Thohir menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana menambah pemain naturalisasi baru untuk 2 pertandingan penting tersebut. Belum ada rencana, ujar Erick saat ditemui di Bali United Training Center. Kami fokus pada pemain yang sudah ada. Untuk bulan Juni, kita akan mengandalkan tim yang sekarang. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan penting sebagai penutup di fase kualifikasi. 5 Juni 2025, Indonesia versus Cina yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 10 Juni 2025, Timnas akan bertandang ke Jepang dan bermain di Suita Football City Stadium. Timnas Indonesia perlu tampil maksimal karena sebelumnya kalah dari Cina dan dibantai oleh Jepang di pertemuan pertama. Kejutan super spesial bikin bahagia. Pascal Sturridge putuskan mau dinaturalisasi dan gabung timnas Indonesia kah? Usai terlihat duduk bareng Patrick Kluivert di tribun Kassam Stadium tadi malam. Nama Pascal diisukan sudah masuk radar PSSI. Benarkah bakal jadi senjata rahasia jelang 2 laga krusial kontra Cina dan Jepang? Simak bocoran lengkapnya hanya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert tertangkap kamera sedang duduk bersama Pascal Sturridge di tribun penonton Kassam Stadium saat pertandingan antara Oxford United melawan Leeds United dini hari tadi. Momen ini memunculkan spekulasi bahwa Sturridge mungkin akan segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam unggahan di akun Instagram miliknya, Patrick Kluivert membagikan foto bersama Marcelino Ferdinand, gelandang timnas Indonesia yang bermain untuk Oxford United. Ia tak sendiri melainkan ditemani oleh Jordi Cruyff dan Denny Lanzat. Awalnya, unggahan tersebut tampak biasa saja. Tapi saat siaran pertandingan menyorot tribun, terlihat bahwa Pascal Sturridge duduk tepat di depan Kluivert, Cruyff, dan Lanzat membuat publik bertanya-tanya tentang maksud pertemuan tersebut. Pascal Sturridge sendiri tidak bermain dalam laga itu karena mengalami cedera kaki seperti dilaporkan oleh Sky Sports. Bek berusia 25 tahun tersebut diperkirakan baru bisa kembali bermain menjelang akhir musim. Yang menarik, meski sedang cedera, Sturridge tetap ikut rombongan tim Leeds United ke laga tandang yang jarang dilakukan oleh pemain yang tengah dalam masa pemulihan. Ini menambah keunikan dan spekulasi terkait kehadirannya bersama staf pelatih timnas Indonesia. Bila proses naturalisasi benar-benar terjadi, Pascal Sturridge bisa menjadi tambahan berharga untuk lini pertahanan Indonesia. Dalam formasi andalan Patrick Kluivert yaitu 3-4-3, timnas Indonesia masih belum memiliki pemain berpengalaman yang kuat di posisi bek tengah kiri. Saat ini posisi tersebut diisi oleh Justin Hubner, pemain muda yang baru berusia 21 tahun. Meski punya potensi besar, Hubner masih dianggap kurang matang untuk jadi tumpuan utama, sehingga pengalaman dan kualitas Sturridge akan sangat berguna. Selain kuat bertahan, Sturridge juga punya kemampuan ofensif yang baik. Bersama Leeds United di Liga 2 Inggris musim ini, ia tampil solid dan bahkan mampu mencetak 5 gol dari 35 pertandingan, prestasi yang cukup impresif bagi seorang bek tengah. Dengan postur tubuh tinggi 190 cm, ia juga bisa menjadi senjata berbahaya saat situasi bola mati seperti tendangan bebas atau sepak pojok. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi, tapi momen pertemuan Sturridge dengan jajaran pelatih timnas Indonesia menjadi sinyal kuat bahwa proses naturalisasinya mungkin sedang dibicarakan. Jika semuanya berjalan lancar, bisa jadi Pascal Sturridge akan segera berseragam merah putih dan memperkuat timnas Indonesia di laga-laga besar yang akan datang.
Wah wah wah, auto bikin geger publik seketika. Ketum Erick Thohir tanpa diduga seakan keceplosan ungkap rencana tak terduga PSSI unut Timnas U17 Indonesia untuk Piala Dunia 2025. Benarkah PSSI diam-diam sudah siapkan sosok pelatih baru dari Belanda? Sementara Coach Nova akan dijadikan pelatih Timnas U23 untuk Piala AFF saja. Langkah besar di balik layar mulai terungkap. Simak bocoran dan keputusan mengejutkan Erick Thohir berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan penghargaan tinggi kepada Timnas U17 Indonesia atas pencapaian mereka di ajang Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi. Tim berjuluk Garuda Asia tampil luar biasa dan berhasil melangkah hingga babak perempat final yang otomatis membuat mereka lolos ke Piala Dunia U17 2025. Turnamen bergengsi itu akan berlangsung di Qatar pada November mendatang. Menariknya, ini adalah kali kedua secara beruntun Indonesia ikut serta di Piala Dunia U17. Bedanya kalau pada edisi sebelumnya Indonesia ikut karena menjadi tuan rumah, kali ini mereka lolos murni melalui jalur kualifikasi, sebuah langkah besar yang patut dibanggakan. Sayangnya, perjalanan tim asuhan Nova Arianto harus terhenti di babak 8 besar setelah kalah dari Korea Utara. Meski begitu, pencapaian ini tetap diapresiasi tinggi oleh PSSI karena menjadi bukti kemajuan nyata sepak bola usia muda Indonesia. Dalam keterangannya di Bali United Training Center Gianyar pada Jumat kemarin, Erick menyampaikan bahwa PSSI punya kewenangan penuh dalam memilih atau mengganti pelatih. Namun semua keputusan tetap berdasarkan data dan masukan dari berbagai pihak. Kami sangat menghargai pencapaian para pelatih. Coach Indra Syafri berhasil bawa medali emas SEA Games setelah 32 tahun. Coach Nova juga membuat sejarah dengan membawa Timnas U17 lolos ke Piala Dunia dari jalur kualifikasi, ujar Erick. Ia juga menyinggung Sintayong, pelatih Timnas senior, yang hampir membawa Indonesia lolos ke Olimpiade 2024 dan terus menunjukkan perkembangan positif bersama tim nasional di level atas. Erick mengungkapkan bahwa PSSI sudah menyiapkan program berkelanjutan untuk Timnas U17, agar pencapaian ini tidak menjadi sekadar momen sesaat, tapi menjadi tradisi keikutsertaan Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Setelah Piala Asia U17 selesai, PSSI langsung menghubungi pelatih Nova Arianto untuk berdiskusi soal rencana ke depan. Salah satu rencana utamanya adalah menyiapkan Timnas U17 untuk bermain di kompetisi Elite Pro Academy kelompok usia U20 sampai Piala Dunia berlangsung. Kami ingin momentum ini terus terjaga. Maka dari itu kami buat program jangka panjang selama 3 tahun, jelas Erick. Program tersebut memungkinkan tim U17 saat ini untuk berkompetisi secara rutin melawan pemain-pemain dari kelompok usia yang lebih tinggi, yaitu U18 dan U20. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengalaman dan kualitas permainan mereka. Setelah Piala Dunia U17 2025 selesai pada bulan November, tim juga akan dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U20 yang akan dimulai tahun depan. Dan targetnya kembali tampil di Piala Dunia U20 pada edisi berikutnya. Inilah yang kami maksud dengan program. Jadi, bukan hanya sekadar bicara soal satu individu, tapi tentang pembangunan tim secara keseluruhan dan berkelanjutan, tegas Erick. Dengan dukungan penuh dari PSSI, program latihan yang matang, dan pembinaan usia muda yang terstruktur, harapannya Timnas U17 Indonesia bisa tampil lebih kuat dan membawa nama bangsa lebih jauh di kancah dunia. Nah gini dong mantap. Usai Timnas Indonesia U17 tembus Piala Dunia, Ketum Erick Thohir langsung tancap gas ambil keputusan penting. Dengan pilih satu nama untuk isi posisi Direktur Teknis Timnas Indonesia. Yang bikin makin heboh, PSSI jalin kerjasama strategis dengan Federasi Sepak Bola Uzbekistan KAH, agar Indonesia bisa jadi salah satu kekuatan baru sepak bola Asia. Fans Timnas bisa auto bahagia. Simak informasi lengkap dan rencana besarnya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya akan mempercepat proses perekrutan direktur teknik yang baru.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa prestasi sepak bola Indonesia dapat terus berlanjut dan berkembang secara jangka panjang. Sebelumnya, PSSI sudah merekrut Jordi Cruijff, mantan pemain timnas Belanda, untuk mengisi posisi sebagai penasihat teknis. Meski bukan direktur teknik, peran Cruijff tetap penting karena ia bertugas membantu merancang peta jalan pembinaan sepak bola nasional. Setelah kehadiran Jordi Cruijff, kami akan segera merekrut direktur teknik, kata Erick Thohir. Cruijff sudah menyusun rencana pengembangan dan ini nanti akan dibahas bersama direktur teknik baru lanjutnya. Saat ini PSSI belum memiliki direktur teknik tetap sejak Frank Wormuth meninggalkan posisi tersebut pada Desember 2023. Sebelumnya, Indra Syafri sempat menjabat dari tahun 2020 hingga 2023 sebelum ia kembali fokus menjadi pelatih timnas kelompok umur. Tahun 2025 akan menjadi tahun yang sibuk untuk tim nasional Indonesia. Dari berbagai kelompok usia timnas, U17 akan tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada November. Timnas U23 akan mengikuti Piala AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23, dan SEA Games. Karena itu, PSSI merasa perlu segera menetapkan direktur teknik yang bisa memastikan pembinaan berjalan terstruktur dan berkesinambungan. Erick menyebut bahwa kesuksesan timnas U17 lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi menjadi bukti bahwa pembinaan usia muda Indonesia mulai menunjukkan hasil positif. Kita punya momentum bagus dari timnas U17. Kali ini mereka lolos bukan karena jadi tuan rumah, tapi benar-benar lewat kualifikasi, ucap Erick. Untuk menjaga konsistensi itu, PSSI sudah menyiapkan program pembinaan selama 3 tahun bagi pemain U17. Mereka akan dikembangkan melalui kompetisi Elite Pro Academy dan dipersiapkan untuk naik level ke U18 dan U17 serta menghadapi turnamen Asia di masa depan. Erick juga menyebut bahwa Indonesia perlu belajar dari negara-negara seperti Uzbekistan yang kini sudah sejajar dengan Jepang dan Korea Selatan dalam hal sistem pembinaan usia muda. Di Piala Asia U17 kita bisa lihat Uzbekistan punya sistem yang kuat. Kualitas pemain mereka rata dari level junior sampai senior, jelas Erick. Ini yang ingin kita kejar, supaya Indonesia punya kualitas tim yang merata di semua jenjang usia. Keputusan besar bikin publik heboh. Jelang laga krusial lawan Jepang dan Cina, PSSI mendadak ungkap bakal gelar pemusatan latihan eksklusif di Bali. Tak cuma soal cuaca dan fasilitas, tapi juga ada faktor psikologis dan taktis yang jadi pertimbangan utama lah. Apakah ini jurus rahasia PSSI dan tim pelatih demi sapu bersih poin di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak ulasan menariknya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan penjelasan terkait persiapan timnas Indonesia. Menjelang 2 pertandingan penting, serta soal panggilan 2 pemain Indonesia untuk memperkuat tim ASEAN All-Stars yang akan menghadapi Manchester United. Pada akhir Mei 2025, dunia sepak bola Asia Tenggara akan menyambut laga besar yang mempertemukan tim ASEAN All-Stars melawan klub top asal Inggris Manchester United. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei 2025 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. AFF sudah menunjuk Kim Sang-sik sebagai pelatih untuk tim ASEAN All-Stars. PSSI juga telah menerima surat resmi dari AFF yang mengumumkan bahwa 2 pemain Indonesia, Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam, dipanggil untuk memperkuat tim gabungan tersebut. Meski pertandingan tersebut menjadi ajang prestisius, jadwalnya berdekatan dengan 2 laga penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih harus menghadapi 2 pertandingan penentu melawan Cina dan Jepang yang dijadwalkan pada 5 dan 10 Juni 2025. 2 laga ini sangat krusial karena timnas Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Karena itu fokus penuh dibutuhkan dari seluruh tim termasuk para pemain yang masuk ke dalam tim utama.
Erick Thohir menyadari potensi benturan jadwal tersebut dan menyebutkan bahwa komunikasi dengan pelatih timnas senior Patrick Kluivert akan dilakukan secepatnya untuk membahas situasi ini. Kita akan pastikan hal ini dengan Coach Patrick dan staf pelatih lainnya, karena jadwalnya berdekatan dengan rencana training camp di Bali, ujar Erick. Karena pertandingan timnas Indonesia akan digelar setelah kompetisi klub musim ini selesai. PSSI berencana untuk mengadakan pemusatan latihan yang lebih panjang dan lebih matang di Bali. Sebagai persiapan menghadapi Cina dan Jepang, Erick menyatakan bahwa jika pelatih Patrick Kluivert dan tim pelatih membuka kemungkinan untuk melepas Ferrari dan Asnawi ke laga ASEAN All Stars, PSSI siap memberikan dukungan, mengingat itu adalah program resmi dari AFF. Kalau tim pelatih membuka ruang, ya tentu PSSI akan mendukung karena itu bagian dari program AFF. Tapi tetap harus melihat situasi dan prioritas timnas Indonesia, tambah Erick. Dengan penjelasan ini, PSSI menunjukkan bahwa mereka tetap menjaga keseimbangan antara mendukung agenda regional seperti ASEAN All Stars dan fokus penuh pada target besar, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Terobosan Super Genius. Ternyata ada fakta mengejutkan di balik keputusan resmi PSSI pilih Sidoarjo jadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Bukan sekadar soal stadion, tapi ada strategi rahasia yang disusun rapi demi kejutan besar untuk timnas Indonesia kah? Publik langsung heboh. Akankah ini langkah cerdas agar Garuda Muda bisa juara di tanah sendiri? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. PSSI telah resmi menetapkan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai lokasi penyelenggaraan Piala AFF U23 2025. Informasi awal menyebutkan bahwa Thailand sebelumnya ditunjuk sebagai tuan rumah turnamen ini. Namun melalui unggahan di akun Instagram resmi ASEAN Football, diketahui bahwa AFF akhirnya mengubah keputusan tersebut dan menyerahkan hak tuan rumah kepada Indonesia. Piala AFF U23 awalnya direncanakan berlangsung pada Agustus 2025, namun jadwal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu jalannya kompetisi domestik di berbagai negara Asia Tenggara. Contohnya Liga 1 Indonesia dijadwalkan memulai musim depan pada bulan Agustus. Hal serupa juga terjadi di negara ASEAN lain yang baru memulai liga pada waktu tersebut. Untuk menghindari tumpang tindih jadwal, AFF memutuskan memajukan jadwal turnamen menjadi 1531 Juli 2025. Menindaklanjuti perubahan tersebut, PSSI langsung bergerak cepat dan menunjuk Kabupaten Sidoarjo sebagai tuan rumah tunggal penyelenggaraan turnamen. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam sesi wawancara di Bali United Training Center Jumat kemarin. Sudah dipastikan tuan rumahnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Hanya satu kota, kata Yunus Nusi. Erick Thohir menjelaskan bahwa Stadion Gelora Delta Sidoarjo baru saja selesai direnovasi dan bahkan sudah diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto belum lama ini. Kami pilih Sidoarjo karena stadionnya baru direnovasi dan sudah diresmikan Presiden, ujar Erick. Selain kondisi stadion yang baru, Erick juga menyampaikan bahwa PSSI ingin memastikan ada pemerataan penyelenggaraan turnamen di berbagai wilayah, terutama di Provinsi Jawa Timur. Selama ini, turnamen besar sering dipusatkan di Stadion Gelora Bung Tomo. Sekarang kita ingin memberikan kesempatan ke daerah lain juga, tambahnya. Jangan hanya terfokus di satu stadion saja. Dengan Sidoarjo sebagai tuan rumah dan jadwal yang dimajukan ke Juli, PSSI berharap Piala AFF U23 2025 bisa berjalan lancar dan menjadi momentum baik untuk timnas U23 Indonesia menunjukkan performa terbaik di hadapan publik sendiri. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Kejutan bedar datang dari top scorer timnas U17 Indonesia, Avandra Florasta, soal bisa main di Liga 1. Fans Garuda Auto bangga dan kagum mendengarnya. Akankah Avandra menjadi the next Marcelino Ferdinand dan jadi wonderkid masa depan timnas Indonesia? Inilah ulasan mendetailnya.
Setelah membawa timnas Indonesia U17 menembus perempat final Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi, Evandra Florasta belum akan tampil di level klub. Hal ini karena klubnya Bayangkara FC telah menyelesaikan musim Liga 2 musim ini dan keluar sebagai runner-up sehingga mereka tidak memiliki agenda pertandingan lagi hingga musim depan. Kini para pemain timnas U17 Indonesia berkesempatan membela klub masing-masing sebelum kembali berkumpul untuk persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar November mendatang di Qatar. Pelatih timnas U17, Nova Arianto, menyatakan bahwa timnya akan libur selama sekitar 2 bulan sebelum memulai kembali latihan pada Juli 2025 sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia. Setelah Piala Asia kemarin, pemain kami beri waktu istirahat. Latihan baru dimulai lagi di bulan Juli, jelas Nova. Dengan waktu luang tersebut, pemain-pemain muda ini bisa mengejar debut di klub mereka masing-masing. Misalnya, Zahabi Goli sudah mencatat 2 penampilan bersama Persija Jakarta di ajang Piala Presiden 2024. Namun nasib berbeda dialami Evandra Florasta yang sebenarnya tampil luar biasa di Piala Asia U17 dengan mencetak 3 gol dari 4 pertandingan. Ia mencetak gol ke gawang Korea Selatan dan Yaman dan sempat bertengger di posisi kedua daftar top skor turnamen, hanya kalah dari Asilbek Aliyev yang mencetak 5 gol. Sayangnya, karena Bayangkara FC tidak memiliki pertandingan sisa musim ini, Evandra belum akan tampil di level klub. Berbeda dengan pemain seperti Goli yang berpeluang tampil dalam 5 pekan terakhir Liga 1. Sebagai catatan, Liga 2 yang diikuti Bayangkara FC hanya berlangsung 6 bulan dari September hingga Februari dan kini sudah selesai. Namun Bayangkara FC berhasil promosi ke Liga 1, jadi Evandra berpotensi tampil lebih banyak di musim mendatang. Untuk saat ini, Evandra akan mengisi waktu dengan istirahat setelah tampil di 2 turnamen besar, Piala Asia U20 dan U17. Usianya yang masih 16 tahun membuat banyak pihak optimis bahwa ia bisa menjadi pemain reguler untuk The Guardian saat mereka berlaga di Liga 1 musim depan. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk negara kami. Terima kasih semuanya, tulis Evandra dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.